Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Isya Alia Rahmawati dan rekan saya Yuneri Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Teknologi sebagai basis mitigasi bencana, Di mana poin-poin yang akan dibahas yaitu ada 3. Pertama, konsep dasar teknologi sebagai basis mitigasi bencana. Kedua, implementasi teknologi sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Ketiga, analisis peran strategi mitigasi bencana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teknologi sebagai basis mitigasi bencana. Teknologi sebagai basis mitigasi bencana adalah pemanfaatan perangkat, sistem, dan inovasi berbasis teknologi untuk mengurangi risiko, dampak, dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam maupun bencana lainnya. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan dalam menghadapi bencana. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu definisi dari mitigasi bencana? Di sini saya akan jelaskan mengenai definisi dari mitigasi bencana tersebut. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi sebuah risiko dan dampak bencana terhadap manusia, lingkungan, dan aset lainnya. Adapun pentingnya teknologi dalam mitigasi bencana ini, dengan adanya mitigasi bencana tersebut, teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang akurat untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana. Adapun komponen teknologi untuk mitigasi bencana tersebut, ada beberapa sistem yang dapat kita gunakan. Yang pertama, yaitu seperti sistem peringatan dini atau early warning system. Sistem ini menggunakan sensor dan perangkat monitoring untuk mendeteksi tanda-tanda bencana seperti gempa bumi, tsunami. Baik, lanjut ke poin yang kedua, yaitu implementasi teknologi sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana karena posisinya yang berada di cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas geologi aktif. Oleh karena itu, implementasi teknologi dalam mitigasi bencana sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek implementasi teknologi di Indonesia yang dapat digunakan. Yang pertama, yaitu early warning system atau sistem peringatan dini. Sistem ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum bencana terjadi, sehingga dapat dilakukan evakuasi atau persiapan lebih awal. Contoh implementasinya yaitu sistem peringatan dini untuk letusan gunung berapi oleh PVMBKG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yang kedua, pemetaan risiko bencana. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana sehingga perencanaan mitigasi dapat dilakukan secara efektif. Teknologi yang digunakan yaitu seperti Geographic Information System atau GIS. Teknologi ini dapat membuat peta risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Adapun manfaat dari pemetaan risiko bencana ini bagi masyarakat terutamanya yang pertama, dapat membantu pemerintah dalam menentukan lokasi prioritas untuk membangun infrastruktur yang tahan lama, yang tahan dari bencana. Kedua, dapat digunakan sebagai referensi masyarakat untuk mengetahui risiko di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Rekan-rekan semuanya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya yaitu Yuneri Putri, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu poin ketiga, analisis peran strategi teknologi sebagai mitigasi bencana. Adapun peran strategi teknologi sebagai mitigasi bencana yaitu sebagai berikut. Pertama, pemantauan dan peringatan dini. Teknologi satelit adalah pemantauan kondisi cuaca ekstrim, pergerakan tektonik atau perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan bencana. Kedua, sistem sensor yaitu seperti seismograf untuk
mendeteksi gempa bumi dan alat pendeteksi banjir yang memberikan peringatan dini. Yang ketiga, aplikasi mobil atau SMS memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai potensi bencana, misalnya tsunami, banjir, dan gempa. Yang kedua yaitu perencanaan dan simulasi, yaitu pemodelan komputer, yaitu membantu memprediksi skenario bencana seperti jalur tsunami, potensi longsor, atau penyebaran kebakaran hutan. Kedua, virtual reality atau VR digunakan untuk simulasi evakuasi atau pelatihan mitigasi bagi masyarakat dan tim penyelamat. Yang ketiga yaitu rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama, teknologi bangunan tahan bencana menggunakan material dan desain inovatif untuk membangun ulang infrastruktur yang lebih aman. Kedua, robotika membantu membersihkan puing atau melakukan inspeksi di daerah berbahaya. Yang keempat yaitu manajemen respon darurat, yaitu sistem informasi geografi atau GIS untuk memetakan wilayah terdampak dan menentukan prioritas bantuan. Kedua, drones mengakses lokasi yang sulit dijangkau, mengirimkan suplai medis atau memantau area terdampak. Ketiga, Internet of Things atau IoT memungkinkan komunikasi antar perangkat atau melacak kebutuhan atau kondisi korban. Yang kelima yaitu komunikasi dan informasi. Media sosial, platform seperti Twitter atau WhatsApp sering digunakan untuk menyebarkan informasi atau meminta pertolongan secara real time. Kedua yaitu big data, analisis data dari berbagai sumber membantu pemerintah atau lembaga terkait memahami pola bencana dan kebutuhan masyarakat. Baiklah rekan-rekan semuanya, mungkin sampai di sini saja kesempatan kita untuk membahas materi. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.